marida qalbuhu muni'a an yalbasa libasat taqwa. Man marida qalbuhu, siapa orang yang sakit qalbuhu oleh hatinya orang. Siapa orang yang sakit oleh hatinya orang, muni'a maka dicegah, dilarang oleh orang, oleh bahwa memakai oleh dia libasat taqwa, akan pakaian takwa. Walau sahha qalbuka min maradil hawa wa syahwati tahammalta asqalat taqwa. Maka jikalau sekiranya sehat qalbuka, oleh kalbumu, falau sahha qalbuka, maka jikalau sehat qalbuka, oleh kalbumu, min maradil hawa, daripada sakit hawa nafsu, wa syahwati, dan syahwat, tahammalta, niscaya menanggung beban oleh kamu, menanggung oleh kamu asqalat taqwa, akan keberatan takwa. Faman lam yajid halawata ta'ati dalla ala maradin fi qalbihi minasyahwah. Maka jikalau tidak merasakan oleh seseorang akan kemanisan ketaatan, dalla maka menunjukkan oleh dia ala maradin fi qalbihi minasyahwati, atas sakit pada kalbunya daripada syahwat. Waqad sammallahu ta'ala asyahwata maradan biqawlihi ta'ala fayatma'al ladhi fi qalbihi marad. Dan sungguh memberi nama oleh Allah Ta'ala akan syahwat maradan, akan sakit, biqawlihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala fayatma'al ladhi fi qalbihi marad. Maka berharaplah oleh orang yang ada dalam kalbunya yaitu sakit. Jadi saudara-saudara sekalian, bila mana kalbu seseorang itu terkena penyakit, maka tidak bisa dia diberi pakaian takwa, tidak bisa. Travelnya kali Pak, jangan bas, biar cempreng gitu loh, kayak kemarin. Ehonya jangan dimatiin. Nah, enggak. Iya, makan kesalahan itu pakai aja biar nyaring. Iya, urusan rekaman ini dari ini aja. Iya, jadi sehingga kamu enggak enak. Jadi speaker itu kalau suara asli kedengaran sama kuping kita berarti benar. Itu ilmu sebenarnya kan banyak asatid ya, biar benar. Kenapa kebanyakan kiai-kiai itu kena penyakit jantung? Speakernya ditempelin di mulut. Radiasi ini merusak jantung.
radiasinya. Jadi ada kiai, ada jantungnya parah, stres mulu ke kiai, bukan, salah dia. Radiasi itu mengganggu. Jadi asal suara itu kedengeran sama kuping kita, suara kita berarti udah pas. Begitu, enggak capek baca kitab itu begitu. Man marido qalbuhu, jadi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, enaknya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, bila kemudian orang itu kalbunya sakit, bila orang itu kalbunya sakit, sulit dia diberi pakaian takwa, nggak bisa. Puasa yang dia jalani nggak bakalan berujung la'allakum tattaqun, sehingga dia bakal terjebak oleh rutinitas tahunan tanpa ada punya buah dan makna ketika kolbu itu sakit. Padahal Ramadan itu adalah berlimpah kasih sayang Allah, kagak dapat ketika kalbu itu sehat. Falau sahha qalbuka min maradil hawa, kalau sekiranya kalbu seseorang itu telah sembuh daripada penyakit hawa nafsu, maka dia akan kuat memikul beban takwa. Puasa mendidik takwa, akan dia berhasil. Kenapa? Karena jiwanya sehat. Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatal abrar, di dalam kitab hikamnya beliau nyatakan pada hal ini, la yukhafu alaika antal tabisat turqa alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa wasyahwati. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, tidak ditakuti, tidak perlu dikhawatiri pada kita akan kebingungan jalan-jalan menuju kepada Allah. Untuk kita enggak perlu khawatir bagaimana jalan yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak perlu khawatir. Yang harus dikhawatirin itu adalah bagaimana kita tidak mampu menguasai syahwat kita, tidak mampu menguasai nafsu kita. Bila kemudian kita tak mampu menguasai hawa nafsu kita, maka mau tarekat bagaimanapun tak akan bisa kita jalani. Begitu. Faman lam yajid halawatan ta'an, orang yang tidak bisa merasakan kemanisan ibadah, ibadah gak ada manisnya, ngaji gak ada enaknya, baca Quran gak ada nikmatnya, itu ada indikasi kuat betapa hatinya kena penyakit syahwat. Jadi syahwat itu, hawa nafsu itu penyakit. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah. Jalan menuju Allah itu begitu jelas. Dari mana ketahuan jelas? Karena Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis yang sahih, laqad taraktu fikum ala
alal mahijjatil bayda naharuha kalailiha. Sungguh aku tinggalkan kepada anda umat Islam jalan yang terang benderang, yang malamnya kayak siang. Jadi Islam itu jelas, ajarannya enak, menarik. Yang menyebabkan tidak menarik adalah dorongan hawa nafsu kita. Enggak menarik. Ngaji yang begitu enak, kemudian kata kita enggak enak. Baca Quran yang enak, kata kita enak, enggak enak. Itu pertanda qalbunya kena gerhana. Kena gerhana. Bagaimana cara mensehatkannya? Walaka fi ilajihi tariqan. Dan bagimu pada pengobatan kalbumu itu ada dua cara. Isti'malu ma huwa laka nafi'un. Pertama, menggunakan, mengerjakan sesuatu yang dia itu bagimu yaitu manfaat. Yang pertama kita kerjakan hal yang bermanfaat. Apa tuh? Wa huwa ta'at, yaitu ketaatan. Jadi ketaatan itu ibadah yang kita kerjakan, baca Quran, atau sholat atau apa, itu obat. Obat untuk menyembuhkan jiwa kita dari terjangkit virus syahwat hawa nafsu. Wajtinabu ma huwa laka mudirrun. Kedua, menjauhi barang yang dia itu bagimu berbahaya. Jadi kedua, menjauhi barang yang berbahaya pada kita. Wa huwal maksiyah, yaitu maksiat. Jadi taat adalah obat, maksiat adalah barang pantangan. Bila kita sudah mantang dan kita mengkonsumsi suplemen, maka sehat kalbu kita. Begitu kata Imam Ibn Athaillah Sakandari. Yang kudu pantang bukan makanan, tapi lah dosa. Makanan halal obat semuanya. Jangan pantang, makan ini pantang, makan ini pantang. Gak usah. Jadi yang kudu pantang menasi uduk dapat nyolong, pantang. Tapi kalau yang lain enggak apa-apa, obat dari Allah. Jangan mindset kita daging kambing darah tinggi, padahal nikmat dari Allah. Kalau mindsetnya racun, jadi racun. Ana inda dhoni abdi, saya tergantung mindset hambaku. Begitu. Fa in fa'alta dzamban wa aqadtahu bitaubati wan nadami wal inkisari wal inabati kana dzalika sababu slatika bih. Maka jikalau mengerjakan oleh kamu akan satu dosa, wa aqadtahu, dan memperiringi oleh kamu akan dosa itu dengan bertaubat, wan nadami, dan menyesal, wal inkisari, dan terpatah hati, wal inabati, dan kembali kepada Allah. Karena dari kami saya ada oleh yang demikian itu taubat, nadam, inkisar, inabah, sababahu selatikabi, yaitu penyebab terhubungnya kamu dengan Allah. Jadilah kalau kemudian kita melakukan kesalahan, enggak usah sungkan kemudian kita taubat. Sebagaimana dididik oleh nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan kesalahan itu lalu diiringi taubat, maka akhirnya terhubung dengan Allah kembali, bergelar Sofiyullah,
manusia pilihan Allah. Itulah gelarnya Nabi Adam. Di dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi ditanya, tinggian mana non-muslim yang masuk Islam atau muslim pendosa yang taubat? Ketika ditanya, dijawab, tinggian muslim yang bertaubat, sebab dia dapat gelar mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang taubat, maka dia di kelas cinta. Kalau kemudian, dan kalau udah masuk kelas cinta, dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fa'alta ta'atan, dan jikalau kamu mengerjakan akan ketaatan, sholatlah, tahajud, wa aqadtaha, dan memperiringi olehmu akan ketaatan itu bil ujbi, dengan bangga-bangga diri, wal kibri, dan sombong, kana dzalika sababal qati'ati anhu, maka ada oleh yang demikian itu, yaitu sebab terputus dari Allah. Maka dalam hikamnya pada bagian ini Ibnu Athaillah menyatakan, maksiatun awrasat dzullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izan wastikbar. Kesalahan yang mendatangkan keterpurukan hati, merasa bersalah kepada Allah, itu lebih baik dibanding kebaktian yang mendatangkan kesombongan. Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan kesalahan, tapi terpatah hatinya, terhubung dengan Allah. Iblis melakukan ketaatan, lalu dengan taatnya dia sombong. Disuruh sujud sama Adam tak mau, karena setan uka-uka, aku, anak. Maka terputus. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Terputus. Jadi enggak apa-apa bila kita dulu terjebak kesalahan, lalu kemudian kita menyesali kesalahan dan pengen balik sama Allah, maka itu naik tingkat kita menjadi mahbub. Yang tadinya asi menjadi mahbub, yang tadinya pendosa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan itu derajat tinggi mahbub itu. Ajaban laka kaifa tatlubu salaha qalbika wa jawarihuka taf'alu ma sya'at minal muharramat kan nadhari wal ghibati wan namimati wa ghairi dzalik. Ajaban laka, aku heran, dengan heran kepadamu, bagaimana menuntut oleh kamu akan kesehatan kalbumu, padahal adapun anggota tubuhmu, yaitu mengerjakan oleh jawarih, masya'at akan apa yang menghendaki oleh jawarih, minal muharramati, daripada segala yang diharamkan, kan nadhar, seperti memandang-mandang yang haram, wal ghibati ghibah, wan namimah, dan namimah, wa ghairi dzalik. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, saya sangat heran, bagaimana mungkin kau pengen jiwamu sehat, sementara anggota tubuhmu kau umbar untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang. Enggak ketemu, pengen sehat tapi racun terus kita masukkan di dalam badan kita. Gimana kita mau sehat? Racun mulu badan kita diisinya. Ini tidak benar. Famisaluka, maka adapun perumpamaanmu, kaman yatadawa bisum,
yaitu seperti orang yang berobat oleh orang dengan racun. Berobat biar sembuh, dia minum racun serangga, modal. Au kaman arada tandhifa saubihi bisawat, atau seperti orang yang menghendaki akan membersihkan pakaiannya dengan air got. Pakaiannya pengen bersih tapi nyucinya di air got, mana ketemu. Begitu. Bagaimana kalbu kita biar sehat sementara anggota tubuh kita selalu dibiarkan berbuat maksiat? Tidak benar ini. Fa'alaika bil khalwati wal uzlati, maka lazimkan olehmu dengan khalwah dan uzlah. Uzlah itu membatasi pergaulan. Uzlah itu menjauh, itu membatasi pergaulan. Begitu. Kita harus bisa memilah-memilih. Begitu. Biar kita enggak salah. Faman kanatil uzlatu dabbahu kanatil izzulah. Maka siapa ada oleh uzlah, yaitu kelakuan dia, maka ada oleh kemuliaan, yaitu baginya. Kalau kita mau uzlah, mau membatasi diri, tidak begitu banyak bergaul dengan orang yang tidak membawa faedah, maka mulia itu akan datang pada kita. Kita jadi orang mulia. Sebab di sana ada is. Habis uzlah, uzlah itu ain zai, lahnya hilang. Kalau sudah kita uzlah, nis faman sadaqat uzlatuhu dhafira bimawahibil haqqi lahu bil minan. Maka barang siapa benar oleh uzlahnya, maka memperoleh oleh dia dengan limpahan-limpahan Tuhan baginya dengan anugerah-anugerahnya. Maka dapatlah dia wahbah-wahbah ilahiyah ketika dia sudah betul-betul uzlah. Wa alamatuha, adapun tandanya uzlah shadiqah, kasful ghita, yaitu membuka tirai, wa ihyaul qalbi, menghidupkan qalbu, wa tahqiqul mahabbati, dan membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uzlah itu bukan kita tinggal di gunung, bukan. Tapi uzlah itu bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang bakal membuat kita jauh dari Allah. Walaupun kita di tengah-tengah kota, asal kita pandai membatasi diri dari sesuatu yang dilarang, uzlah. Begitu, uzlah. Enggak perlu kemudian kita lari ke gunung, enggak perlu. Begitu. Kalau mau lari ke kampung, kampung hutan, kampung rawa, alaika bi husnil amal la bi kasrati, lazimkan olehmu dengan bagusnya amal, bukan dengan banyaknya amal. Jadi yang harus jadi pegangan bukan kuantiti, tapi quality. Bukan kuantitas amal Allah, tapi kualitas. Mengapa kita disuruh ngaji? Supaya ibadah kita punya kualitas kontrol yang bagus. Karena bukan banyaknya, tapi benarnya, itu yang paling penting. Dari benar ini baru ngomongin banyak. Banyak doang kalau nggak benar buat apa? Bikin sayur asem udah semangkok kecil aja, nggak apa-apa. Daripada bikin sayur asem seetong gede yang dicampur mengkudu, enak nggak kira-kira? Kagak. Jadi bukan banyaknya. Alaika bi husnil amal la bi kasrat. Lazimkan olehmu dengan bagusnya ibadah,
bukan banyaknya. Bener, bener. Famisalu kasratil amal ma'a adamil husni fihi kasyabil kasiratil wadi'atis saman. Maka adapun perumpamaan banyaknya amal serta ketiadaan bagus pada amal, yaitu seperti pakaian yang banyak, al-wadi'atis saman yang rendah harganya. Jadi pakaian mau banyak tapi harganya murah, jadi enggak ada artinya. Wa misalu qillatil amal, adapun perumpamaan sedikit amal ma'a husnihi serta bagusnya, kasyabil qalilatir rafi'atis saman, yaitu seperti pakaian yang sedikit yang rafi'ah yang tinggi harganya. Jadi perumpamaan itu antara banyak amal dengan buruknya. Amalnya banyak doang, itu kayak batu koral setrek dengan batu mutiara. Jadi koral setrek sama jamrud, atuh dong kayak gini, itu mahalan mana? Jadi bukan di banyak, tapi di benernya. Jadi Ibnu Athaillah seakan-akan bilang sama kita, al-mu'awwal ala husnil amal la ala kasratil amal. Yang menjadi patokan itu dalam agama bukan banyak tapi benar. Begitu. Banyak doang nggak ada artinya buat apa. Kalyakutati, seperti mutiara yakut, safir, yellow safir, soghirun jirmuha, kecil bentuknya, kasirun samanuha, banyak harganya, harganya mahal walaupun kecil dibanding batu koral setrek gitu, masih bagusan itu jamrud. Faman asghala qalbahu billah wa alajahu mimma yatra'u alaihi minal hawa kana afdala mimman yuksiru minas sawmi was salat. Maka barang siapa menyibukkan diri oleh orang akan kalbunya dengan Allah, wa alajahu, dan mengobati oleh orang akan kalbunya, mimma yatra'u alaihi minal hawa, dari apa-apa yang datang atasnya dari hawa nafsu, karena maka ada oleh orang itu afdola, itu lebih utama, mimman yuksiru minas sawmi was shalah, ketimbang daripada orang yang memperbanyak daripada puasa dan sholat. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, siapa orang hatinya sibuk dengan Allah, dia berupaya untuk membenahi kalbunya dari akhlak-akhlak buruk batin, maka itu lebih tinggi dibanding banyak sholat. Maka Imam Syafi'i bilang, menurut saya ngaji lebih tinggi dari sholat 1000 rakaat. Kenapa? Karena ngaji itu akan merubah kualitas yang tadinya sekedar kuantitas menjadi kualitas. Maka 1000 rakaat sholat kalau nggak ada ilmunya tak punya nilai. Walaupun dia 2 rakaat, kalau ada ilmunya punya nilai. Begitu nilai. Maka orang yang sibuk membenahi jiwa, meski ibadah nampak pas-pasan, enggak banyak ibadahnya, itu lebih tinggi di mata Allah dibanding orang yang ibadahnya masuk sholat
tapi tak tahu peraturan. Itu bahaya. Misalu man shalla sholata bi ghairi huduril qalbi, bi ghairi huduri qalbi, kana kaman ahda lil maliki. Enggak ada kanannya. Kaman. Langsung kaman. Kana enggak ada. Baik. Ini ada kana. Beda redaksi. Misalu man shalla bi ghairi huduri qalbi, kaman ahda lil maliki mi'ata sunduqin. Adapun perumpamaan orang yang sholat oleh orang dengan ketiadaan konsentrasi hati, yaitu seperti orang yang memberikan hadiah lil maliki kepada raja mi'ata sunduqin, akan 100 peti, farighatan padahal kosong, fayastahiqul uqubata minal malik, maka berhak oleh dia akan hukuman dari raja. Jadi siapa orang yang sholat hatinya nggak hadir kemana-mana, sholat itu sama dengan ngasih ama raja peti kosong. Ini hadiah buat anda, kagak ada isinya. Kira-kira ama raja diterima apa diomelin? Nah, isinya itu. Jadi apa isinya sholat itu? Hudur. Itu isinya yang bikin mahal. Isinya. Bungkusnya ya ruku sujud, tapi isinya kehadiran qalbu dengan Allah. Bila kita sholat pikirannya kemana-mana, itu ama raja diomelin. Ama raja, wong ngasihnya tong kosong, enggak ada isinya, jadi enggak diterima. Begitu. Maka minimal biar kita kata khusyuk tuh mulut baca, kuping dengerin, udah khusyuk. Tingkat terendahnya begitu. Mulut dibaca bismillahirrahmanirrahim, kuping dengerin terus. Begitu. Jadi biar bisa begini caranya, biar bisa dulu. Ini dilatih. Walaupun jelek nggak apa-apa, entarnya bagus. Jadi kalau sholat tuh artinya ngomong begini. Ini kita kufuwan ahad. Habis ini ajarannya ruku. Itu artinya begitu. Ruku, habis ruku nih separuh berarti menit. Habis ini namanya iktidal. Itu artinya begitu. Biar nggak kemana-mana, nggak apa-apa begitu di artinya. Habis iktidal, habis ini ajarannya sujud dengan turun lutut dulu, jangan tangan, kecuali ngongkong. Artinya terus ngomong begitu. Terus saja, nggak apa-apa. Nanti lama-lama nggak tanpa ngomong akan gerak, hati terkontrol dalam sholat. Biar jangan dipengaruhi dari luar. Jadi kitanya enak ibadahnya. Itu begitu. Untuk mendatangkan daripada khudur di dalam kita orang ibadah. Jadi bedanya orang tasawuf dengan orang fikih, ya kalau orang fikih nggak ada khusus saja. Karena orang fikih pada bagian syariat, ini syariatnya benar, ada takbir sampai salah, ya sah. Ini kata orang tasawuf. Ini persis kayak dokter melihat ada orang yang kakinya buntung, kakinya udah buntung karena kena gula. Ini orang sehat walaupun buntung kakinya. Begitu kata orang sufi. Emang si buntung, hidup dia tapi buntung, enggak sempurna. Hidup tapi enggak ada kakinya dua, dia duduk kursi roda.
hidup sih. Kata orang tasawuf, iya, itu hidup sah, tapi nggak sempurna pada kakinya. Ini yang paling pentingnya, ini kan bukan sekedar hidup doang, tapi kan sempurna hidupnya. Itu orang tasawuf. Ada yang kelewatan, ini namanya udah kacau, disebut zindik. Ketika membaca aqimis sholat dari dzikri, dirikan sholat untuk ingat Allah, maka dia pakainya ilmu ingat dohor. Ya, gue juga ingat dohor. Udah nggak sholat, ingat doang udah cukup. Karena memang yang sholat itu dia belum ingat. Kata dia, kalau saya mah udah ingat, jadi nggak perlu sholat. Ini namanya kelewat. Dia bukan tasawuf, namanya tasawuf. Namanya. Ini kacau ajaran ini. Enggak benar. Yang model kayak begini, disuruh dia kalau lapar bayangin opor ayam, sop iga, kenyang kagak. Gitu. Ini orang nggak benar. Disebut hakikat. Enggak benar ya. Tapi wa misalu wa man sholaha bihuduril qalbi, barang siapa sholat oleh seseorang akan sholat bihuduril qalbi, dengan konsentrasi hati. Karena kaman ahdalahu yakutatan tusawi al-fadina, maka ada oleh dia, yaitu seperti orang yang memberikan hadiah kepada raja akan mutiara yakut, yellow safir, yang menyamai harganya akan 1000 dinar. Fa innal malika yudzakiruhu alaiha daiman, maka sunya raja, yaitu mengingat-ingat oleh raja akan dia atas mutiara yakut itu daiman, padahal senantiasa. Kalau orang sholatnya udah konsentrasi hati, itu namanya ngasih persembahan sama raja dengan persembahan istimewa. Jadi diingat-ingat sama raja, raja senang sama dia. Maka tinggal kita lihat, kita sholat khusyuk apa kagak. Itu yang harus dinilai dari kalam Ibnu Athaillah ini. Kalau enggak khusyuk berarti kita ngasih bungkus mutiara, bungkus doang, mutiaranya kagak ada, begitu. Tapi kalau ada konsentrasi hati, itu mutiara dibungkusin pakai bungkus mutiara, jadi bagus. Idza dakhalta fi sholati fa innaka tunajillaha subhanahu wa ta'ala. Apabila masuk oleh kamu kepada sholat, maka sesungguhnya kamu itu sedang beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat berarti kita lagi ngobrol dengan Tuhan. Kalau ngobrol itu kudu berhadapan. Maka bacaan kita, inni wajjahtu, wajhiyah, wajjahtu, ngadep. Jangan sampai kita lagi sholat motor udah dikunci belum ya, ini nggak ngadep kawan, begitu, itu bermasalah. Kudu ngadep, minimal waktu takbiratul ihram aja ada tuh dapetin bahwa kita memang ngadep Allah, begitu. Itu dalam salat. Waktu kalimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu mengajak bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka taqul, karena bahwa kamu yaitu ngomong dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan ayyuhar rajul, wahai hadirin, indal Arab, menurut bahasa Arab, illa liman yakunu hadiran, kecuali bagi orang yang ada oleh orang yaitu hadir. Nabi dengar kalau kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi dengar. Maka kita orang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang bincang dengan Rasul. Itulah sholat. Sholat. Jadi assalamu alayka namanya sholawat mukhatab, berhadapan. Nabinya ada. Kalau ngomong kah, hidup berarti Nabi. Ada Nabi. Cuman masalahnya karena hijab itu banyak, 70.000 cahaya, sehingga kita nggak dengar jawab Nabi waalaikumsalam wahai Udin, nggak dengar. Waalaikumsalam wahai Mamat, nggak dengar. Kenapa? Karena begitu banyak jarak cahaya kita sama Nabi, karena kita orang tidak begitu banyak mengamalkan sunnah Nabi. Begitu, jadi kurang dengar. Adapun mereka para kaum sufi itu dengar. Sehingga kata kaum sufi, sholat itu bagian akhirat, bukan dunia, bukan. Sholat itu akhirat. Kenapa? Karena kita masuk dalam sholat itu, dunia hilang. Yang ada Allah dan Rasul. Itu akhirat. Nggak ada kepentingan dunia. Maka sholat bagian akhirat dalam pandangan kaum sufi. Kita sholat itu ngobrol dengan Allah. Makanya kalau ngobrol kita harus konsen. Jangan kita nggak konsen dalam sholat. Maka Rasulullah SAW ajarin sama kita, kalau pengen buang angin dulu dah. Pengen makan dulu. Makan. Jangan kita buru-buru. Nggak usah. Islam itu enak. Begitu. Rak'atani bil-laili khairun min alfi rak'atin bin nahar. Catat ini. 2 rakaat pada malam hari yang dikerjakan nama kita, bacaannya nggak usah macam-macam, kuliah, kulhu, surat langganan. Itu lebih baik ketimbang dari sholat 1000 rakaat pada siang hari. Jadi sholat kalau malam 2 rakaat nilainya tinggi banget. Dibanding di siang hari. Jadi malam itu tinggi. Makanya dulu ada petugas pemilihan umum ngumuminnya malam karena tinggi. Jangan dicatat, karena memang malam itu lebih tinggi banget daripada siang. Begitu. Malam itu lebih tinggi, biar kata 2 rakaat dibanding siang 1000 rakaat, masih tinggian malam 2 rakaat. Fa inna sholatal laili masyhudah. Itu yang punya nilai besar. Wa anta la tusalli fihi rak'ataini fatajidu dzalika fi mizanika. Dan adapun kamu, yaitu tidak sholat oleh kamu pada malam hari akan 2 rakaat,
maka mendapati oleh kamu akan yang demikian itu fi mizanika, pada timbanganmu. Salah ya? Baik. Tuh, ini cakepannya ini redaksi sini. Wa anta la tusalli fihi rak'atin illa litajida dzalika fi mizanika. Baru pas. Dan adapun kau yaitu tidak sholat oleh kau pada malam hari akan 2 rakaat, melainkan litajida dzalika fi mizanika, agar supaya kau dapati akan yang demikian itu fi mizanika, pada timbangan. Kenapa kita mesti sholat 2 rakaat? Supaya kita ada tuh nilai 1000 rakaat di siang, dengan malam 2 rakaat aja. Enggak usah banyak-banyak, 2 aja. Wa hal yustarul abdu illa lil khidmah. Tidaklah dibeli oleh seorang budak melainkan untuk bekerja. Kalau budak itu dibeli bukan untuk main-main. Kita beli budak bukan untuk main, untuk kerja. Tuhan membeli kita untuk bekerja, untuk ibadah. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang mukmin akan jiwa mereka, harta mereka, dengan bahwa bagi mereka itu surga. Kita itu sudah dibeli sama Allah. Ibaratnya surga, maka tugas kita itu untuk mengabdi sama Allah. Ngabdi sama Allah, itu tugas kita. Apa terusannya lagi? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Berperang mereka di jalan Allah, maka mereka membunuh dan terbunuh mereka. Karena udah dibeli sama Allah, maka disuruhlah kita jihad. Ada kalanya kita membunuh musuh, ataukah kita menjadi korban peperangan. Karena apa? Karena memang sudah dibeli sama Allah. Maka tugas kita orang ini ibadah. Jangan gak ibadah, rugi. Kalau hidup kita gak ibadah, wis 2 rakaat aja mana, gak usah banyak-banyak. Kuliah hudah surat langganan, nggak apa-apa. Yang penting ada sholat 2 rakaat. Itu besar nilainya. Biar kata 2 rakaat. Man lam yulzim nafsahu lazimathu. Barang siapa tidak mengekang oleh orang akan nafsunya, lazimathu, maka mengekang oleh nafsu akan dia. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, siapa orang yang tidak diikat nafsunya, tidak dikasih tali, maka dia bakal kewalahan diri. Kenapa orang itu yang punya kuda, kudanya dikasih tali, biar dia tidak kewalahan diri. Kudanya bisa lurus, belok bisa ditarik, belok bisa ditarik. Itu karena ada tali kekang. Tapi kalau nggak ada tali kekang, repot. Akan dikendalikan oleh kuda, bukan kita yang mengendalikan. Maka hawa nafsu itu kudu kita yang menggenggam. Jangan kita diserahin sama nafsu, rugi. Wa man lam yutalibha talabatu.
Barang siapa tidak menuntut-nuntut oleh orang akan nafsunya, tolabathu, maka menuntut oleh nafsu akan dia. Kalau kita nggak kerjain tuh nafsu, maka dia yang bakal ngerjain kita. Sehari semalam sama antara kita orang yang ngaji sama yang gak ngaji, sama 24 jam. Sama sehari semalam. Tapi walaupun sama modalnya, kalau kita enggak dikekangi nafsu, dituntut ngaji, maka kita bakal diaji oleh nafsu. Dituntut yang kagak. Ada orang pagi-pagi, bang ngaji yuk. Aduh, gua repot hari ini. Sorry dah. Ya udah kalau begitu gua berangkat nih ya. Ya, monggo. Dari tadi repot sampai kita pulang ngaji masih duduk di gardu. Orangnya masih duduk, dia kagak enak juga, kata dia repot di situ. Masuk akhirnya. Itu namanya wa man lam yutolibah tolabat. Emang begitu dikerjain. Ada nafsu. Begitu. Diajak ke ratiban, bang yuk ratiban, gue lagi repot malam ini. Sampai ke ratiban masih ada di situ. Namanya kongres, kongko ora beres. Falau ja'alta 'alaihal asqala bi ta'ah lama talabatka bil maksiyah. Maka jikalau membuat oleh kamu atas nafsu akan beban berat dengan ketaatan, niscaya tidak menuntut oleh nafsu akan kamu dengan kemaksiatan. Kalau sekiranya nafsu kita dikasih tugas ngaji, ibadah, di program, maka dia enggak bakal ngerjain kita. Tapi kalau kita enggak kasih tugas nafsu, maka nafsu akan ngasih tugas kita. Repot yang enggak hidupnya. Begitu. Kata dia, yang enak Sabtu Minggu hiburan ke puncak. Jangan ngaji mulu, dia tidak tahu ngaji itu hiburan jiwa. Dia pergi ke puncak. Akhirnya dia macet pulangnya, ngomel-ngomel, mana hotel kagak ada airnya, menang mahal doang, payah banget dah. Tadinya katanya pengen buang duit, akhirnya begitu. Sayang banget duit 1 juta, mendingan buat bini. Begitu. Kemarin gak dikasih bininya. Gitu. Ini dikerjain nafsu, dikerjain. Ya. Walamma kanat tatafarragu laha, dan niscaya tidak ada oleh nafsu, yaitu luang oleh nafsu bagi maksiat. Enggak ada waktu buat maksiat, enggak ada. Kalau kita udah kasih tugas, hal ra'aita sholihina wal ubada yatafarrajuna fil a'yad, apakah melihat oleh kamu akan orang soleh dan ahli ibadah, yatafarrajunya rekreasi mereka pada hari raya? Lihat, apakah orang-orang soleh itu demen rekreasi? Tidak, karena udah bahagia jiwanya. Orang yang cari hiburan itu yang tandanya jiwanya belum bahagia, kasihan. Begitu. Orang yang udah bahagia mau ngapain? Nyari bahagia. Tidur yang paling enak di rumah, bini mau bangunin juga kita bisa tendang, mesti ngatuk. Betul enggak? Itu begitu. Tidur tuh yang paling enak. Itu begitu. Tidur yang paling enak begitu. Yang paling enak. Enggak ada lagi. Begitu. Makan yang paling enak ketika lapar. Restoran bukan biar di rumah. Kalau perut perih tuh makan pakai sambal enak. Kenapa di restoran itu lama? Itu biar lapar.
Jadi bakalnya ini cakep nih restoran. Tapi karena lama tuh biasanya watak orang tuh ngomel-ngomel, dikasih otak dulu. Itu udah biasa di restoran tuh. Menu pertamanya otak. Begitu kalau ngomel-ngomel ente nggak ada otaknya. Jadi ama dia begitu tuh. Begitu. Ama si pelayan itu kalau ngomel, ini ama nggak ada otaknya. Begitu dia. Maka dikasih otak tuh biar kita enggak ngomel lama. Begitu, kok lama banget apa ayam lagi nangkep ya begitu. Jadi begitulah kita. Ketika kita nunggu lama itu lapar, baru datang. Ini nikmat. Nikmatnya itu karena laparnya. Laparnya enak. Yang kayak begitu. Man saghala nafsahu bil mubahati wal farahi sughila an qiyamil laili. Barang siapa yang sibuk oleh orang akan dirinya dengan segala perkara mubah, wal farahi dan kesenangan, senang-senang hiburan, maka disibukkan ia meninggalkan dari qiyamul lail. Siapa orang yang sibuk dengan perkara yang mubah, enggak keburu buat qiyamul lail, enggak keburu habis. Tapi kalau buat main Mobile Legends bisa sampai adzan subuh belum rapi dia. Gitu. Ada nggak yang mau di YouTube? Enggak ada, alhamdulillah. Coba itu. Fayuqadu lahu, maka dikatakan kepadanya, sagolta nafsaka anna fasagolnaka an iya ibadatina. Kau sibuk menyibukkan kau akan dirimu daripada kami. Kata Allah, maka menyibukkan kami akan kau an ibadatina, meninggalkan daripada jauh daripada ibadah kami. Kalau kemudian kita udah repot, maka Allah kasih kita kerepotan, enggak sempat ibadah, dan itu kerugian. Ra'atani fi jawfil laili asqalu alaika min jabali Uhudin. Uhudak boleh karena 3 huruf. Kalau 3 huruf itu boleh munsorif, boleh tidak. Hindun tidak munsorif, 3 huruf. Bisa munsorif, bisa 5 tanwin, tidak ghair munsorif. Ra'aitu hindan, marartu bihindin, 3 huruf. Uhudin, uhudak boleh, terserah kita. Adapun 2 rakaat fi jawfil laili, pada tengah-tengah malam, asqalu, yaitu lebih berat, alaika atasmu, min jabali Uhud, ketimbang daripada memikul gunung Uhud. Emang gunung Uhud dan masalah 2 rakaat beratan mana? Beratan sholat. Di mata kita enggak kuat. Padahal 2 rakaat doang, kata Imam Ibnu Athaillah. Kenapa enggak kuat? Lebih berat daripada gunung. Fa'adha'un yabisat anit ta'ati la tasluhu illa lil qat'i. Maka adapun anggota kalau bahasa kita biar gampang, dahan dulu. Maka adapun dahan-dahan yabisat yang kering daripada ta'at, la tasluhu, yaitu tidak patut oleh dahan ila lil qat'i, kecuali dipotong. Anggota tubuh yang kering daripada air ketaatan tidak bisa untuk dilestarikan, kecuali kudu dipotong. Kenapa kita malam gak kuat tahajud? Karena jiwa kita kering dari air ketaatan kepada Allah. Karena jiwa kita kering dari air ketaatan, maka Allah pangkas yang ini kagak boleh bangun malam karena kering.
fa inna syajarata idza yabisat la tasluhu illa linnar, maka sungguhnya pohon, yaitu apabila kering oleh pohon, tidak layak itu pohon kecuali untuk api, menjadi kayu bakar. Kayu bakar menjadi kayu bakar. Kenapa orang-orang itu masuk neraka? Enggak ada yang dimasukin sama Allah ke neraka itu. Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah dijelaskan, dikarang oleh ulama besar Mesir, imam daripada Masjid Siti Zainab. Itu Nabi Musa nanya, protes sama Allah, ya Rabb, ngapa itu orang dimasukin ke neraka? Kenapa orang pada dimasukin ke neraka? Kan dia maksiat, duitnya dari engkau juga, dikasih dagang untung, lalu dia kelabing, lalu dia dugem, lalu dia beli minuman, kan duit dari engkau juga. Ngapa kau masukin ke neraka tuh orang? Kata Allah sama Nabi Musa, Musa daripada nanya begitu, mendingan lu nanam padi aja dah. Tuh Allah jawab sama Nabi Musa, fa'awhallahu ila Musa, maka Allah menjawab sama Nabi Musa, tanam padi. Nabi Musa lalu menanam padi. Sudah nanam padi, kemudian dia bilang, sudah ya Rob, ya sampai panen lah, mau sampai panen. Maka kemudian itu sampai panen, sudah panen. Ambilin datu padi, dituai, dipanen, bawa ke lumbung padi, ke gudang. Lalu kemudian Nabi Musa bilang sama Allah, ya Rabb, sudah panen, udah diambilin, sudah semua. Iya ya Rabb, semua. Jerami-jeraminya, ya kagak lah ya Allah, kalau jerami mah nggak ada manfaatnya. Yang saya bawa pulang ke rumah ini, ke lumbung yang ada manfaatnya. Adapun jerami yang kagak ada manfaatnya, saya tinggal di sawah. Lu tinggal, kagak saya bakar, wong gak ada manfaatnya. Baru Nabi Musa, enggak jadi nanya ya Rob, enggak jadi nanya. Jadi yang ditaruh di neraka itu jerami. Adapun yang dimasukin ke lumbung surga mah yang padi ada manfaat. Adapun yang ditaruh di neraka mah bukan diukur, emang jerami, enggak ada manfaatnya kecuali kudu dibakar. Maka orang masuk neraka itu begitu. Pohon yang kering enggak ada cara kecuali dibakar. Kalau yang bagus-bagus mau kagak. Lihat tuh teman-teman kita yang pohonan hias tuh, kenapa digunting-gunting? Yang jelek, yang bagusnya mau kagak. Maka yang bagus mau dimasukin nama Allah ke dalam surganya. Adapun yang jelek-jelek dimasukin nama Allah ke neraka. Itu namanya digunting. Namanya man ahabba dunya biqalbihi kabina'in hasanin dunya fawqahu mirhab farasaha alaihi. Man ahabba dunya, barang siapa mencintai oleh orang akan dunia dengan kolbunya, karena ya baik. Tadi di sono karena nggak ada, sekarang ada tuh. Tadi nggak ada itu. Baik, karena maka ada oleh orang
Kaman bana yaitu seperti orang yang membangun oleh orang binaan hasanan, begitu ya. Kaman bana binaan hasanan, seperti orang yang membangun oleh orang binaan hasanan akan bangunan indah. Fauqahu mirhadun, yang di atas bangunan indah yaitu WC. Farosaka alaihi, maka rembes oleh WC atasnya. Fala yazalu kadzalika hatta yura zahiruhu kabatini, maka senantiasa ia yaitu seperti demikian sehingga terlihat luarnya seperti dalamnya. Wa minhum man yunaqqihi fala yazalu qalbuhu abyadha, maka setengah, wa minhum, dan setengah daripada orang, man yunaqqihi, yaitu orang yang membersihkan oleh orang akan qalbunya, fala yazalu qalbuhu abyadha, maka tidak henti-henti oleh kalbunya yaitu putih. Wa tarqiyatuhu bitaubati wal adhkar wan nadami wal istighfar, adapun membersihkannya yaitu dengan taubat dan berzikir, menyesali dan beristighfar. Kata Imam Ibn Athaillah, hubbud dunya, lawanannya akhlak baiknya namanya zuhud. Apa itu zuhud? Apa itu hubbud dunya? Zuhud itu adalah ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil jab. Zuhud itu adalah mengeluarkan dunia dari hati, naruhnya di kantong. Jadi zuhud itu artinya tidak meletakkan dunia dalam hati, bukan tidak punya dunia. Kata Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari, kakek Fathul Mu'in, di dalam Hidayatul Adqiyah beliau bilang, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhud itu ketiadaan menaruh dunia dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, tapi kere. Zuhud itu punya tapi tidak ditaruh di hati. Duitnya kayak sandal. Kita ke masjid dari rumah bawa sandal enggak? Dibawa ke dalam masjid enggak? Kenapa? Kotor. Masjid suci, maka barang kotor di luar. Dunia itu barang kotor, enggak boleh dimasukin dalam hati. Kalau masuk dalam hati repot. Enggak usah banyak. Itu begitu. Enggak usah banyak. Jadi biar kata kita punya sendal cepit sewalau, itu harta kita. Waktu kita sholat Allahu Akbar, sendal gue hilang gak ya? Itu namanya hubbud dunya. Karena dunianya ditaruh di hati. Jadi dunia nggak boleh ditaruh di hati. Jadi biasa. Itu begitu. Bukan tidak punya apa-apa, bukan. Zuhud. Makanya kata Imam Ibn Athaillah pada kajian malam ini, man ahabbat dunya biqalbi, barang siapa kolbunya hubbud dunya, hatinya yang diomongin dunia, ngurak dunia, tema obrolan dunia, dunia mulu. Kadang dunia orang yang dipikirin, dihitung. Si anu tuh ya, bininya habis beli kulkas 2 pintu, paling nggak kalau kredit di Carrefour 400.000. Anaknya habis motor PCX, paling nggak kalau kredit lah, kalau diambil 4 tahun itu bisa 1 juta lebih ke 300.
1.300.000 ditambah 400, 1.700.000. Tuh buat itu doang. Berarti duitnya malam-malam ngitungin dia. Itu yang kita hitungin tuh malamnya ngapain? Langorok mikirin kita enggak? Kagak. Ini ngapa? Ini namanya orang tak benar. Nggak benar. Orang hubud dunia itu gambarannya, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang bikin rumah bagus, bertingkat, cuman lantai atasnya WC, lantai atasnya tempat sampah, atasnya, bawahnya rumah, atasnya tempat sampah, kotoran, kan lama-lama rembes dari atas itu ke bawah. Akhirnya enggak ada beda mana rumah, mana WC. Gara-gara begitu. Itu begitu. Begitulah orang-orang yang hubud dunia. Jadi luarnya dalam hubud dunia, nanti bakal rembes keluar dari hati itu. Obrolannya dunia, tema ngobrol dunia, kadang memuji dunia orang. Temennya bilang begini di majelisnya, kata temannya, alhamdulillah saya sekarang kebeli handphone baru. Kata temannya, kata kita, dia bilang, handphone apaan? Nih, merek apa? Crossnya Cina. Teman gue nih iPhone. Teman gue, lu punya apa lu? Teman gue, lu punya apa? Lu aja dah. Jadi dia banggain punya orang yang lu punya aja. Begitu. Itu gara-gara rembes dari dalam hati keluar otaknya. Yang diobrolin begitu, yang diobrolin, Masya Allah, temannya nih punya mobil, ya Allah, mobil lo carry, jelek banget, carry apa carry, masih bagus daripada lu belum punya. Itu ada nih gara-gara hubud dunia masuk pada hati tuh. Begitu. Tapi ada juga orang yang berupaya dibersihkan, maka akhirnya rumah itu jadi bersih. Kalau dibersihin, jadi dunia itu upayakan, nama kita orang lagi kayak sapu tangan. Jadikan duit itu kayak sapu tangan. Jadi sapu tangan tuh kita pakai selalu, atau kalau lagi keluar ingus doang. Nah iya, berarti pakailah kalau butuh, bukan untuk bangga, tapi untuk kebutuhan. Lihat teman kita, dia usaha konter, emang dia handphonenya banyak, providernya banyak, dia karena dia konter, jual token pulsa. Nah kalau kita mau ngapa dagang pulsa pakai handphone, punya 3 pulsanya orang ada, buat apaan banyak-banyak begitu? Atau biar kata handphone ada 2 nih, tetep aja kagak bisa kalau duanya nyala nih, kagak bisa. Nih handphone ada 2 kartu aja nih, kalau yang satu bunyi, yang satu kagak bunyi. Emang begitu sudah, nggak bisa. Bagaimana cara membersihkan hati itu? Taubat, baca zikir, baca ratib, baca dalail, baca sholawat, baca Quran sa'ain, nyesal, istighfar. Ini bagaimana bersihin hati kita. Wis kita mau golongan gak usah banyak-banyak, baca Quran sa'ain aja. Ramadan aja dah yang sujud-sujud mah
udah seain aja, yang penting gak tinggal tiap hari, insya Allah. Begitu lazimin gak apa-apa. Kadalika anta fi hadratillah, seperti demikian itulah engkau pada keharibaan Allah. Mulawwasun bi maksiatika, berlumuran dengan maksiatmu. Takulul muharrama, kau makan akan barang haram. Wa tanduru ilal muharrami, dan kau pandang-pandang, kau lirik-lirik kepada yang haram. Faman yaf'alul mukhalafati wa syahawati yudlimu qalbuhu, siapa orang yang mengerjakan oleh orang akan segala pembangkangan dan syahwat-syahwat, yudlimu qalbuhu, gelap oleh hatinya. Fa illam tatub fi waqti sihah rubba talaka bil amradi wal mihan, maka jikalau kamu tidak taubat pada waktu sehat, terkadang memberi cobaan oleh Allah akan kamu dengan sakit dan cobaan-cobaan. Hatta takhruja naqiyan minad dunubi, sehingga kau keluar padahal bersih dari dosa. Kasaubi idza gusilat, seperti pakaian apabila dicuci, seperti pakaian apabila dicuci. Terus fasqal mir'ata qalbika bil khalwati wa dzikri, maka bersihkanlah olehmu akan cermin kalbumu dengan khalwat dan berzikir. Hatta talqallaha, sehingga berjumpa oleh kamu dengan Allah. Wal yakun dzikran wahidan, betul ya? Wal yakun qalbuka dzakiran muwahhidan, gitu ya? Benar ya? Fasqal mir'ata qalbi wa dzikri Allah. Terus wal yakun wal qalbuka dzakiran, yang bagaimana? Ya Allah, itu jauh banget ya. Kalau yang cetakan ini, apa ini, DKA ini, tulisannya wal yakun dzikran wahidan, ini sama ada. Wal yakun qalbuka dzakiran, hendaklah ada oleh kalbumu dzakiran, yaitu berzikir, muwahhidan, lagi bertauhid, membaca la ilaha illallah, zikirnya muwahhidan. Fatan bu'u lakal anwar, maka bersumber bagimu oleh cahaya-cahaya, maka nyumber cahaya. Wala takun kaman yuridu an yaghfira bi'ran, dan jangan menjadi oleh kamu yaitu seperti orang yang menghendaki oleh orang akan bahwa menggali oleh dia kan sumur. Wa yaghfiru dhira'an huna, lalu dia menggali sehasta, salah satu gampang semeter, huna di sini, wa dhira'an hunaka, dan semeter di sana. Yang enak di kolon wahidat, yang enak nih. Ente di kolon wahidatnya enggak ada. Waduh, sayang banget. Ini redaksinya, ini yang separuhnya bagus di sini. Jadi begini, nih redaksinya benerin ente. Wal yakun qalbuka dzakiran dzikran wahidan, begitu bunyinya. Baru benar tuh kitabnya, baru benar. Hendaklah ada oleh kalbumu dzakiran, yaitu berzikir, dzikran wahidan, dengan zikir yang satu macam, begitu, satu aja, satu tapi fatan bu'ulakal anwar, maka nyumber bagimu oleh cahaya, satu tapi berbuah, begitu baru itu benar. Wala takun kaman yuridu, dan jangan sampai kamu menjadi seperti orang yang pengen gali sumur, cuman galinya semeter pindah, semeter pindah, semeter pindah. Fala yanbu'u laka ma'un amadan, maka tidak nyumber bagimu oleh air selama-lamanya.
balik fi makanin wahid, bahkan galilah olehmu pada satu tempat, fayan ulakal ma, maka nyumber bagimu oleh air. Jadi kalau wiridan gak usah banyak-banyak. Ketemu kiai lagi, kiai minta ijazah. Ketemu kiai minta ijazah mulu. Kiai minta ijazah mulu, diamalin kagak. Ada nggak yang kayak gitu? Ini orang kagak bener gitu. Kan kayak gitu. Udah segini dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Ijazah. Biasanya udah banyak banget ijazah.